Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat pagi dan salam sejahtera buat sahabat GPIB dimanapun berada. Pagi ini berjumpa kembali dalam acara Morning Call bersama dengan saya Pendeta Monik Rangratu. Pada saat ini saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bukit Muria, Jakarta Selatan. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari ini menghirup udara ciptaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pada pasal yang ke-37 pada ayat yang ke-24 yang berkata, "Hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia." Sahabat GPIB, jika kita membaca kitab Yehezkiel, maka pasti kita sudah tahu bahwa kondisi umat Tuhan pada waktu itu sedang berada di tanah pembuangan, yaitu di Babel. Bangsa Israel mengalami pembuangan karena kehidupan mereka yang tidak taat di hadapan Allah. Mereka menyembah para Baal. Dan selain itu juga ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan hidup, mereka tidak datang kepada Allah, tetapi justru mereka meminta bantuan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mereka anggap mampu menyelesaikan persoalan hidup mereka. Bangsa Israel mengalami pembuangan bukan sebentar, tapi cukup lama. Dan dalam pembuangan itu mereka hidup sebagai budak. Hidup sebagai budak tentu saja hidup dalam sebuah kondisi yang paling memprihatinkan.
Mereka hidup tidak menentu, mengalami siksaan dan berbagai macam hal yang sangat menyakitkan. Dalam kondisi seperti itu, mereka mengalami pergumulan yang sangat berat. Kondisi seperti itulah yang sedang mau disampaikan oleh penulis Yehezkiel. Jika saya dan sahabat GPIB membaca Yehezkiel pada pasal ke-37, maka kita akan melihat bahwa Allah membawa Yehezkiel kepada sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu lewat cerita ini dikatakan bahwa Allah membawa Yehezkiel untuk melihat kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Yehezkiel mendapat penglihatan tentang kondisi umat Israel. Dia dibawa ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering. Apa maksud tulang-tulang yang sangat kering ini? Sebenarnya tulang-tulang yang sangat kering ini melambangkan kondisi umat Israel yang begitu menderita dan begitu memprihatinkan. Dalam kondisi seperti itu, Allah menyampaikan kepada Yehezkiel bahwa Allah akan membangkitkan kembali atau memulihkan keadaan bangsa Israel. Tulang-tulang yang kering itu akan dipulihkan, akan diberikan kembali kehidupan. Sahabat GPIB, pemulihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel adalah dalam dua hal. Yang pertama, pemulihan dalam hal jasmani, dan yang kedua, pemulihan dalam hal rohani. Pemulihan dalam hal jasmani artinya bahwa umat Tuhan yang pada waktu itu mengalami pembuangan akan dipulangkan kembali ke negeri asal mereka. Artinya bahwa mereka akan mengalami kehidupan yang berbeda. Yang tadinya hidup sebagai budak sekarang akan menjadi manusia yang merdeka. Tidak lagi di dalam perbudakan, hidup sebagai orang yang bebas. Selain itu juga kondisi Israel yang pada waktu itu mengalami kehidupan atau sudah terpecah menjadi dua setelah Salomo mati. Yehezkiel gambarkan bahwa Allah akan pulihkan, Allah akan satukan kembali keadaan mereka. Jadi artinya bahwa kehidupan umat Israel yang mengalami penderitaan yang sangat berat akan dipulihkan karena mereka dikembalikan ke tanah mereka. Dan pasti tugas mereka ketika mereka sampai di tanah mereka adalah membangun kembali bait Allah. Dalam hal rohani, bagaimana Allah memulihkan kehidupan rohani mereka? Yang Allah akan lakukan adalah Allah akan memberikan rohnya dalam kehidupan umat Israel. Selain itu, Allah akan memberikan hati yang baru terhadap kehidupan umat Israel. Sehingga umat Israel akan tertuju kembali kepada Allah. Kalau kita membaca pembacaan kita di hari ini, pada ayat yang ke-24, Yehezkiel mengangkat tokoh Daud yang sebenarnya menggambarkan bahwa Daud pada waktu itu pasti hidup jauh sebelum zaman Yehezkiel pernah memimpin umat yang hidup dalam takut akan Tuhan. Namun sebenarnya dalam kitab ini Daud yang dimaksud adalah Sang Mesias yang akan datang. Yaitu dia akan hadir sebagai seorang gembala, sebagai seorang raja yang akan menuntun umatnya untuk menuju atau mengikuti kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mesias itulah yang akan memberikan hati yang baru kepada kehidupan umat Tuhan supaya mereka hidup semakin taat dan semakin hidup seturut dengan apa yang Tuhan harapkan. Sahabat GPIB, dari pembacaan ini pelajaran apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kehidupan kita semua? Yang pertama yang mau disampaikan dalam kehidupan kita adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa memulihkan kondisi kita. Dalam kondisi seperti apapun Allah bisa pulihkan. Artinya bahwa ketika saya, Bapak Ibu berada dalam persoalan kehidupan yang paling berat sekalipun, ingat bahwa kita punya seorang gembala yang agung, yaitu Sang Mesias yang bisa memulihkan keadaan kita, yang akan bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Namun tentu saja Allah meminta kepada setiap kita untuk hidup taat kepadanya. Yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa mari kita belajar untuk hidup dalam sikap taat kepada Tuhan.
Dan biarlah lewat kehidupan yang taat kepada Tuhan ini, kehidupan saya dan Bapak Ibu menjadi berkat buat kehidupan orang di sekitar kita. Pelajaran itulah yang mau disampaikan buat kehidupan setiap kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang besar yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dan yang kedua, mari kita hidup dalam sikap taat kepada Allah. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari mampukan kami, supaya dalam kehidupan kami selalu setia kepada Tuhan. Dan ketika kami berada dalam persoalan hidup, kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang besar, yang dapat memulihkan kehidupan kami. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah sang sumber berkat. Bapa yang rahmani, di pagi hari ini kami mau berdoa. Buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari berkati kehidupan kami. Dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan campur tangan. Biarlah dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, maupun dalam kehidupan rumah tangga kami boleh hidup takut akan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Pemimpin negara ini, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian. Bapa yang rahmani, kami juga mau berdoa buat setiap orang yang pada saat ini mengalami pergumulan akibat bencana alam di mana-mana tempat. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan Tuhan jadikan kami juga sebagai saluran berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan biarlah lewat kasih Tuhan, kesembuhan boleh dirasakan kembali. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat gereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati dalam seluruh kesaksian yang dilaksanakan. Baik para pendeta, majelis, atau siapapun yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka. Bahkan acara morning call dan night call Tuhan juga pimpin. Dan Tuhan berkati. Biarlah lewat acara ini banyak orang yang terberkati dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami di hari ini, di pagi hari ini, ketika kami akan mengawali seluruh aktivitas kami, dan biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga hari ini ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami boleh menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan di pagi hari ini. Mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kita di hari ini menjadi berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang,
Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023 dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.